Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dengan NBC, Narayana Bali Channel. NBC sudah hampir 3 bulan istirahat. Sekarang saya mau hidupkan kembali karena beberapa kondisi selama ini tidak bisa rekaman. Mulai hari ini kita akan kembali tampil atas nama NBC, Narayana Bali Channel. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, baik masyarakat di Bali pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan menampilkan 2 tokoh olahraga yang ada di Bali. Kita akan ingin berbicara bagaimana tantangan olahraga kita Bali ke depan. Kita sudah tahu dalam PON 2021 kemarin di Papua, Bali memang sudah bisa masuk ranking 5. Malahan bisa mengalahkan Jawa Tengah yang biasanya ada di ranking 1, 2, 3, 4 sampai 5 lah. Bali sudah masuk ranking 5, namun yang menjadi tantangan ke depan terutama dalam PON 2024 nanti di Aceh dan di Sumatera Utara adalah tantangannya antara lain adalah 2 tuan rumah. Ada 2 tuan rumah. Tuan rumah PON biasanya memiliki kekhususan dan keistimewaan di mana dia biasanya selalu akan dimenangkan oleh wasit juri terutama dalam cabur-cabur tidak terukur. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang dia akan bisa mencuat naik ke ranking-ranking rendah sehingga akan bisa menggeser Bali. Nah, mudah-mudahan dalam pembicaraan nanti kita akan bisa narasumber kami akan bisa memberikan prediksi-prediksi secara umum kira-kira bagaimana tantangan olahraga kita Bali ke depan, sebab ini adalah salah satu pembangunan manusia Bali yang juga oleh Pak Gubernur ditekankan bahwa manusia Bali itu sangat penting untuk mempertahankan budaya adat agama kita di area global ke depan. Baik, saya akan perkenalkan. Pertama adalah Ibu Komang Diah Stuti. Ya, Pak. Ya, Om Swastiastu, Bu Diah. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Kabupaten Senam, Badung. Jadi beliau Ketua Umumnya. Nanti kita tanya kira-kira Senam banyak dan peminatnya di Bali. Nah, ini Bu Diah. Kemudian narasumber kita kedua kita langsung datangkan dari Tabanan, tetangga kita sebelah barat ini, Bapak Dewo Gedehari Wirawan. Om Swastiastu, Pak Wirawan. Pak Wirawan adalah Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan. Beliau juga ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KONI Bali. Kebetulan dalam musyawarah Provinsi KONI Bali tanggal 19 Maret kalau tidak salah akan ada pemilihan Ketua Umum KONI yang baru. Sebab Pak Suwani sudah 2 kali masa jabatan. Inilah salah satu calon ketuanya, mudah-mudahan nanti lolos, Pak. Selamat ya. Ya, mudah-mudahan. Saya dukung nanti secara spiritual, Pak. Nah, kita The Lady dulu, Pak. Ya, mudah-mudahan Bu Diah nanti mudah-mudahan akan kita bisa ajak ngobrol lebih detail. Bu Diah sekarang pekerjaannya apa sih sebetulnya selain mengurus olahraga? Iya, Pak. Terima kasih banyak. Saya sudah. Yang keras dikit Bu, biar suaranya enak nanti rekamannya ya. Oke. Terima kasih Bapak sudah diundang di Narayana Bali Channel. Terima kasih banyak. Kami sudah diberi kesempatan. Jadi pertanyaannya, selain saya aktif di organisasi olahraga, saya juga aktif di beberapa organisasi perempuan yang ada di Bali, Pak. Ya, bagus. Ya. Kemudian kami, yang jelas kami sebagai perempuan juga kami berperan serta di rumah sebagai ibu rumah tangga. Oh ya, pasti, itu ya pastilah. Selain itu juga kami seminggu sekali gitu kami juga ke kantor. Kantor suami, Pak.
Ya, gitu. kalau ikut pas ada cash flow dan lain sebagainya ada Boleh tahu rapat-rapat. siapa kontrol nama? suami ya? Itu Boleh pasti tahu Pak. nama suaminya? Suami Mungkin saya jangan-jangan Gede sudah Ngurah dikenal. Wididana, Pak. Hah? Gede Ngurah Wididana. Gede Ngurah Wididana. Iya, iya. Yang sering disebut Pak Oles itu. Nggih, Pak, nggih, Pak. Wididana. Ya, itu Pak Wididana kan. Terima kasih banyak, Pak. Pak Oles itu kan apanya terkenal tuh obat-obatannya. Iya, ada beberapa produk sebenarnya kami punya nih di luar jalur ya Pak Ya, sebenarnya. ada jelaskan aja enggak masalah. Oke, ada dari ramuan Pak Oles itu seperti jamu-jamuan itu Pak, ada bokasi. Bokasi juga ada beberapa varian seperti bokasi terapi, pupuk bokasi, bokasi oles gitu. Jadi ada jadi banyak. masih Ya. jalan ya. Jalan sampai saat ini Sungkaru jadi Pak. Ibu kerja di sana. Iya, kerja di suami. Iya. Dikerjakan saya sama-sama. Nah, putra putri sudah berapa Bu? Saya ada 4 Pak. Oh, banyak 2, juga. iya banyak. Padahal kelihatannya KB masih- Bali kan, Hah? anjuran pemerintah Oh, KB jadi Bali. KB Bali. Jadi sebelum ditetapkan itu saya sudah duluan mengikuti nenek moyang kami. Jadi 4. KB Bali. Iya. Ini sesuai dengan anjuran Gubernur Wayan Koster juga Iya. rupanya. Jadi KB Bali. KB Bali. 4. Sudah ada yang mau nikah? Sudah 2 sudah menikah, kami sudah punya cucu 3 Pak. Oh 3. Iya. Oh iya. Oh jadi membantu Bapak di perusahaan Di ya? perusahaan ya. Ibu Sekali-sekali karena manajemennya kan sudah jalan Pak. Iya. Saya dengar ada cabang juga di Jakarta ya? Ya di mana-mana ada cabang di seluruh Indonesia. Ada cabang ya di Jakarta, di Bandung, di Bogor, Jawa Timur, ya Sulawesi. gitu. Ya. Baik Ibu Diah, kita mengalih perkenalan dengan Pak Ari dulu. Panggilannya Pak Dewa apa Pak Ari? Mana aja bisa. Apalah Hafiz sebuah nama. Pak. Iya Pak Dewa Ari ya. Siap. Pak Dewa Gede Ari. Siap. Nah, ini sebetulnya sahabat saya juga ini. Beliau sebagai Ketua Umum KONI Tabanan. Pak Dewa, apa sih pekerjaan Pak Dewa sehari-hari selain kan ngurus KONI itu kan hanya sekali-sekali saja. Nah itulah saya sendiri bingung kerjaan saya apa gitu loh. Kerjaan saya ngurus orang saja. Gitu. Nah, Dewa sebelum jadi Ketua KONI itu dulu di mana? Saya ketua KNPI Tabanan. Oh Ketua Saya kebaca di organisasi sosial. Oh gitu. Ya di Ardin, saya ketua Ardin Tabanan dulu sempat. Ardin. Nggih, di Ardin sini itu ikut singkatan dari apa itu? asosiasi rekanan dan Oh, ya, asosiasi megang. rekanan. Iya. Jadi ngurus proyek ya, ya pengadaan barang lah. pengadaan barang ya. Iya. Terus, Sekarang itu dilanjutkan istri setelah saya di KONI gitu. Jadi saya nyerah, saya ikut istri sekarang. oh, Istri yang melakukan usaha nikah gitu kan. Kalau Ibu Oles kan ngikut suaminya, saya ngikut istri. oh ikut istri. Luar biasa. Kebetulan nikah istri sendiri Pak. Bukan istri tetangga saya ikut. Nah, berarti asosiasi suami tunduk istri ini. Apa nama singkatannya? Tunduk ya. Tunduk enggak? Agak tunduk lah sedikit ya. Oh gitu. Di depan istri. Ibunya kerja apa Pak? Itu swasta. Oh swasta. Iya. Jadi beliau yang cari duit. Ya. Pak Ari tinggal ikut makan sambil mengurus KONI. Alangkah enaknya hidup Iya, saya. enak juga ini, enak juga. Saya juga ingin begitu sebetulnya. Langsung ikut saya Pak Nar. Dan saya juga ada sekolah kesehatan, strategi ilmu kesehatan di Tabanan. Oh Ya, gitu. Kita kelola itu. Sebagai yayasannya. Ketua yayasan gitu. Oh itu yang banyak duitnya. Enggak sih, masih sekolah kecil di kota kecil. Kita Ya. coba membantu pemerintah daerah Ah. dan anak-anak daerah biar bisa sekolah lebih memadai lah kan. Oh iya sekolah itu yang saya tidak tahu selama ini, sekolah pasti itu yang menyebabkan. Enggak juga. Kalau di KONI ya memang setiap hari saya ngantor Pak Nar. Karena saking cinta saya sama olahraga harus setiap hari ngantor. Sabtu Minggu juga ke kantor. Oh Sabtu Minggu kantor Sabtu juga. Minggu. Karena di Tabanan Ya. kebetulan sekarang hampir Sabtu Minggu nggak pernah berhenti. Sabtu Minggu olahraga itu harus kita pantau juga. Oh, Dengan begitu. pandemi sekarang kita harus batasi prokes-prokes kan. Itu kita Bagus kedepankan. juga Sabtu Minggu. Jadi Iya kita refreshing juga. bekerja dari minggu sampai ke minggu berikutnya. Itulah. Ya. Tapi tidak banting tulang saya. Baik, itu perkenalan narasumber kita, baik Bu Diah maupun Pak Dewari. Saudara-saudara sekalian, mari kita
lanjutkan perbincangan kita dengan Bu Diah. Nggih, Pak. Ibu kan mengurus senam ya, Nggih. senam. Senam Badung, Persani Badung. Olahraga cabang senam. Bagaimana peminat orang Bali khususnya di daerah Ibu terhadap senam itu? Baik, terima kasih Bapak. Senam lantai itu kan ibunya olahraga Pak sebenarnya. Ada semua di situ. Ibunya olahraga. Iya Pak. Jadi basically daripada olahraga itu ya di situ. Semuanya ada di situ Pak. Nah, jadi senam ini ketika saya menjadi atlet dulu senam lantai juga di Singaraja, saya mewakili Singaraja dulu. Saya tanpa izin orang tua. Jadi mengikuti senam lantai ini dengan berbagai resiko yang saya hadapi ya. Begitu kita cedera baru orang tua tahu, oh ternyata kamu ikut begini gitu. Tapi saya enjoy menjalaninya karena saya suka olahraga dari kecil ya Pak. Nah, kemudian saya mendapat amanah di Badung untuk menjadi ketua Persani Badung sudah 2 periode Astungkara Bapak ya. Kalau bicara tentang perkembangan banyak orang tua yang siswa yang mau mengajak anaknya atau mengajak supaya ikut bergabung di senam itu agak worry karena khawatir karena cedera, takut anaknya sekarang cedera gitu ya. Karena resikonya lumayan besar kalau senam lantai itu Pak, seperti salto gitu kan. Dulu lebih rawan lagi seperti chest roll gitu kan, hampir semua ini akan merah lehernya. Sekarang itu udah dilarang ya seperti itu. Jadi kendalanya itu mungkin akan diberikan pengertian oleh ketua pelatih di sekolah ya, pelatih senam itu di sekolah diberikan edukasi lah bahwa tidak separah yang dibayangkan gitu, bahwa senam lantai itu bagus untuk diikuti sejak dini. Sejak dini itu lebih bagus karena kelenturan badan itu Pak. Kalau sudah besar ikut sekitar SMP gitu kan sudah badannya sudah agak kaku ya. Kalau mulai SD ikut hasilnya akan jauh lebih bagus. Oh begitu. Iya. Asal muasal senam ini dari Cina Bu? Apa dari mana ya? Dari Rusia ada Pak. Rusia kuat sekali ya. Rusia jadi kuat. Kalau Cina kita lihat juga, di televisi Cina. itu kok Cina kuat sekali. Rusia juga sangat kuat. Oh Rusia ya. Iya. Kendala kita ya banyak sih sebenarnya Pak. Nah, kalau khususnya senam di Bali ikut PON kemarin? Hanya sampai di Prapon. Oh Prapon. Iya. Itu pun hanya Prapon itu hanya diwakilkan oleh Badung Pak. Hanya dari Badung. Jadi memang di PON diikut sertakan senam. Saya maunya seperti itu. Jadi senam itu boleh dikatakan agak mundur gitu ya Pak ya. Dalam artian apa kendalanya itu saya belum tahu, belum terpecahkan sampai sekarang. Apakah itu kendalanya adalah alat, peralatan, tempat? Saya belum tahu kalau yang di provinsi. Jadi tidak dipertandingkan di PON. Dipertandingkan di PON Pak, artinya Bali tidak mengirim. Bali tidak, Bali tidak mengirim, tidak ikut. Tidak ikut tapi tidak lolos. Tidak, hanya sampai di Prapon. Oh gitu. Iya. Tidak lolos. Yang tidak ikut PON dansa rasanya. Dansa Nggih. memang tidak ikut. Sama balap sepeda. Ya tidak. Banyak yang tidak dipertandingkan. Gitbol juga. Di PON tidak dipertandingkan. Nggih. Ya. Oh gitu ya. Nggih. Jadi Dipertandingkan di kondisi, situ. jadi masih ada amatan-amatan juga ya dalam mengembangkan. Itu pasti Pak. Karena olahraga senam lantai ini biayanya sangat tinggi, sangat tinggi. Pesenam mana yang kuat di Bali? Di Badung lah. Di Bali? Di Bali Denpasar. Denpasar ya? Denpasar masih ya? Denpasar, Mas. Oh. Bukan Badung ya? Bukan. Badung tunggu saatnya Pak ya. Nanti saya telepon di Badung ya. Tunggu saatnya Pak. Iya. Ya ketika kita menjadi ketua di Persani banyak sekali perubahan. Dan atlet sendiri, pelatih itu sangat-sangat merasakan, bahkan dia kok tumben ada seperti ini. Jadi banyak perubahan dari saya Pak Astungkara, mudah-mudahan. Di Badung kan banyak duitnya, bagaimana perkembangannya kan? Iya Pak, banyak duitnya. Artinya lebih dari yang lain lah. Betul. Dari kabupaten lain. Betul. Ya dibandingin Tabanan gitu lah. Saya nggak bicara begitu ya Pak.
Oh gitu ya. Oke, Pak. Baik Bu Diah, nanti kita lanjutkan lagi. Saya ke Pak Ari dulu, Pak Dewo Ari, Pak Dewo Gede Ari. Saya lihat perkembangan olahraga di Tabanan ya justru meningkat setelah Pak Dewo sebagai ketua umum. Kalau menurut pengamatan saya gitu. Oh iya. Pengamatan saya sebagai masyarakat lah. Siap. Apa benar demikian Pak kira-kira? Apa sebelumnya ya kan rankingnya jauh juga Tabanan dulu. Iya mestinya Pak Naryana nanya sama yang lain, bukan nanya ke saya pelakunya kan. Dan artinya siap, Pak bisa bicara angka saja. Jadi kalau kan bicara bisa angka, subjektif. memang di awal ini periode kedua jabatan Ya. saya sebagai ketua KONI, memang di awal itu 4 tahun saya bikin untuk menggali potensi. Ya. Banyak sekali kekurangan kita di kabupaten, terutama fasilitas olahraga dan motivasi atlet. Jadi itu yang 4 tahun pertama yang kita masih tetap di juru kunci kita di 4 tahun pertama. Jadi akhirnya setelah jabatan kedua saya mulai menemukan kekurangan kita di mana, solusinya gimana. Akhirnya pelan-pelan kita coba perbaiki. Sebenarnya banyak yang mentok di komunikasi Pak Nar, terutama dengan atlet dan orang tua. Jadi setelah periode kedua kita gali ternyata dukungan orang tua sangat kita butuhkan untuk mendorong atlet. Jadi sekarang atlet-atlet yang berhasil itu justru orang tuanya yang semangat membackup mereka. Jadi sebenarnya kalau KONI kita cuma memfasilitasi saja. Kalau keterlibatan pihak ketiga nih orang luar, sponsor, orang tua, pelatih itu sangat kita dorong. Termasuk ya perkembangan olahraga di Bali, saya lihat banyak sekali donatur-donatur orang-orang gila olahraga yang mau mengeluarkan duitnya untuk olahraga kita. Jadi kalau saya bilang Tabanan KONI yang ini enggak juga. Kita cuma memfasilitasi apa kemauan mereka ya jalan. Jadi itulah yang tetap kita dorong ke depannya, partisipasi masyarakat. Dan memang di Undang-Undang Olahraga juga menyatakan bahwa olahraga itu adalah pekerjaan bersama. Betul. Antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua termasuk pengusaha. Jadi itu ada 4 komponen saya kira di sana. Pemerintah, masyarakat secara umum, orang tua terutama, orang tua dan pengusaha. Mereka, kan? Itu memang undang-undangnya juga menyatakan seperti itu. Jadi apa yang Pak kembangkan di Tabanan saya kira sudah benar itu. Mudah-mudahan masih sudah banyak kita perlu tingkatkan lah ke depan. Kemudian Tabanan terakhir ranking berapa Pak di? 5 kita. 5. Iya kita kan si tengah. Oh. Mas kalau kita tengah ya si tengah. Iya. Dan kebetulan juga semenjak Poprov tahun 2019 ya. Sarana prasarana olahraga kan mulai berkembang juga. Jadi berkembang juga ya. Tempo hari masih kalah dengan Jembrana saya lihat. Iya, itulah. Dari prasarana olahraga maksudnya. Kalau betul. dari segi atlet nggak tahu saya mana yang itu. Jadi kalau demikian halnya, kalau nanti Bapak terpilih sebagai ketua umum KONI, apa yang Pak mau kembangkan di Bali? Kalau seandainya kita berandai-andai Pak nih. Ya harus berandai-andai dulu karena ini belum kejadian soalnya. Sebenarnya mimpi saya untuk olahraga Bali, sebenarnya saya ingin mengembangkan sport tourism itu. Kalau multi event kita udah 2 kali gagal kan, jadi tuan rumah. Sport tourism, single event aja. Kayak kemarin bulu tangkis dunia kan ada di sini. Iya, sekarang kayak Mandalika mereka ngetop dengan motor cross ya kan. Balapnya sekarang. Bali kan banyak sekali sport-sport olahraga yang bisa kita kembang, selancar misalnya. Dan banyak juga gedung-gedung olahraga yang bisa untuk tipe nasional ataupun internasional. Kenapa enggak kita kembangkan semua kabupaten mempunyai satu unggulan gitu loh. Iya betul. Kayak lari maraton misalnya Gianyar punya. Voli pantainya Kelungkung punya di Nusa Penida gitu. Renangnya Beleleng punya karena punya kolam renang yang memadai. Ya Tabanan kita baru punya GOR tipe B nasional voli misalnya kita kembangkan di sana. Jadi semua kabupaten berperan. Jadi kalau satu cabur aja bikin tadi kan udah penuh 1 tahun Pak. Dan itu juga mengundang untuk UMKM kan. Arahnya ke sport tourism tapi tetap betul. Mencapai prestasi juga. Prestasi yang karena kita di KONI kan kita acuannya olahraga prestasi. Kita kan prestasi. Oh begitu ya, bagus juga itu. Ya kemarin kita tidak seperti itu waktu Poprov Tabanan itu kita melibatkan banyak UMKM dan mereka rata-rata puas. Ya saya sempat tanya salah satu pedagang pakaian yang di depan kantor saya itu selama seminggu penghasilan mereka 50 juta. Oh gitu. Berapa? 50 juta seminggu.
Belum lagi yang makanan kecil itu, yang lak-lak itu, yang rame itu Pak. Waduh, nggak berhenti-berhenti itu. Saya lihat itu ada perputaran ekonomi. Kenapa nggak depan kita nggak kelola dengan baik gitu loh. Cari sponsor yang bagus, tendanya lebih bagus, lebih higienis, kita atur, akan bisa mendatangkan orang. Oke. Saya pernah menulis begini Pak, kebetulan kita bekerja di jurnalis ya. Berbicara soal olahraga, sebetulnya Bali tidak usah ikut cawe-cawe ingin menjadi tuan rumah PON. Multi-event ya. Tuan rumah PON. Di samping biddingnya itu abal-abal menurut saya. Kenapa saya bilang abal-abal? Kita bayar uang jaminan sekian miliar. Kemudian pendaftaran sekian ratus juta. Tetapi yang katanya dinilai oleh KONI Pusat adalah siapa fasilitasnya paling baik, itulah yang bisa terpilih. Masa Bali dikalahkan dengan Papua kan tidak mungkin itu. Betul. Akhirnya toh Papua menjadi tuan rumah. Karena pertimbangan politik. Betul. Jadi kalau demikian halnya bidding itu, saya berpendapat nanti kalau anggaplah Pak sebagai ketua KONI, saya berpendapat tidak usah ikut bidding-biddingan lah. Hanya menghabiskan kemudian dipakai jalan-jalan oleh KONI Pusat, uangnya itu dipakai meninjau, tapi hanya untuk sekedar saja gitu. Justru bidding kita harus ke PB dan KONI Pusat Pak. Ya. Biar event nasional internasional datang ke Bali. Bidding kita ke situ kan lebih aja, baik keliling, gitu. Tunjuk saja mana maunya pemerintah pusat, tunjuk aja. Kalau memang kita ingin memajukan daerah, latar belakangnya tunjuk daerah yang belum semaju Bali. Oke, kita setuju juga itu. To the point ya Pak ya. Nggak usah Pak sampai mencalon-calon. Tak usah mencalon-calonkan diri. Habis energinya. Dan sebelumnya juga Ketua KONI Bali itu keliling ke 34 provinsi. Mohon dukungan. Selain juga mengundang ke sini, diajak difasilitasi satu orang satu mobil, satu orang caddy dan lain sebagainya, pembantu lah. Nah, itu kan pemborosan itu. Nah, kalau menurut Bapak Ari, seandainya nanti sebagai ketua KONI, kira-kira sependapat dengan pendapat saya pribadi ini Pak. Iya, kita kan belajar dari pengalaman Pak. Kalau itu gagal, kapan kita harus ikutin. Dan peluang juga kecil. Kita melihat peluang Pak. Kalau kita ditunjuk Pak Pusat ya kita tindak lanjuti. Kalau memang begitu memang riskan sekali kita dimanfaatkan betul. Itu dah. Itu pemikiran saya pribadi. Betul, saya setuju sekali. Itu artinya lebih baik kita adakan sport tourism kayak tadi. Single event aja. Bukan multi event, kita adakan single event yang bisa mendatangkan atlet seluruh dunia ke Bali. Itu yang kita dan kita sudah terbukti sering berhasil itu, ada menembak, ada silat, ada bola voli pantai apa dan bahkan sebelum Porprov kita kan bikin Fovinam 17 negara Pak Tabanan. Oh ya itu yang mendatangkan orang dari 17 negara dan bawa televisi mereka gitu loh. Tangkis juga pernah. Dan sampai sekarang saya lihat di Facebook mereka ditayangkan terus event tempat-tempat wisata kita gitu. Itu kebanggaan kita. Oh gitu ya. Menarik ya. Iya. Saya Pak Oles belum sponsor waktu itu Pak. Saya belum kenal dengan dia. Siapa dia? Ya kembali ke Bu Diah. Prospek senam Ibu kira-kira di Bali bagaimana itu untuk menghadapi PON Sumatera Utara dan Aceh 2024? Dari pandangan Ibu sebagai pengurus kabupaten lah. Ya sebab kan tidak boleh bicara atas nama pengurus provinsi. Betul. Ya, kira-kira bagaimana prospeknya? Kalau menurut saya sih ya, kalau kita bicara Badung Pak terutama ya, kalau Badung sih saya optimis ya, saya mau ikut ke PON. Ke PON. Ya. Daftar yang akan ikut PON itu sudah sering di media sosial sudah ada. Senam ada di sana? Ada ya. Sumatera Utara. Ada senam. Sumatera Utara. Jadi akan ikut? Ya akan ikut Pak, mudah-mudahan mohon doanya, kami mohon doa juga dari Ketua Badung, KONI Badung, supaya kami diberikan restu lah supaya bisa ini. Karena kami sudah mulai latihan-latihan digenjot Pak, harus itu disidak terus sama Ketua Umumnya. Ketua KONI Badung? Iya. Yang penting restunya Ketua KONI Bali juga Pak? Iya. Betul. Gitu Pak. Iya. Jadi optimis bisa ikut, bisa ikut ya. Lolos prapon harus lolos itu. Prapon harus lolos harus. Ya.
Jadi semoga saja Pak, karena kami sudah berjuang Pak. Jadi PPKM kemarin juga pas reda itu kami juga melakukan tryout ke Bandung, latihan di situ dan anak-anak, karena kalau sudah melakukan seperti itu, walaupun artinya secara mental dia sudah dapat pengalaman di situ Pak. Oke, ya. Dapat pengalaman yang tidak pernah keluar itu dia akan beda sekali Pak. Ketika dia akan tanding itu beda, mentalnya sangat-sangat kurang. Jadi mentalitas atlet. Mentalitas atlet sangat penting Pak. Ya. Baik, ini boleh dijawab nanti oleh Pak Ari atau Pak atau Bu Dia dan sebagainya. Begini Pak, atau Ibu. Sekarang gubernur kita memiliki konsep Pak, bahwa Bali sebagai daerah pariwisata itu hanya sekedar bonus sebetulnya. Dianggap bonus, bukan program tujuan utama itu. Yang ditonjolkan oleh gubernur kita adalah bagaimana kita mempertahankan keajagan Bali ini atau kelestarian Bali ini dengan membangun alamnya, dengan mempertahankan alamnya, kemudian memperhatikan unsur manusianya, dan yang ketiga adalah budaya, adat, dan agama. Jadi ada unsur alam, unsur manusia, dan unsur adat, budaya, dan alam. Jadi itu yang harus dikembangkan atau dipertahankan, yang perlu dipertahankan, yang harus dikembangkan. Kalau ketiga komponen ini sudah bagus, otomatis pariwisata akan menjadi bonusnya. Nah, itu konsepnya gubernur itu di visi misi Nangun Satkerti Loko Bali. Dari segi olahraga, menurut saya yang dilihat adalah ada alam, ada manusia, ada budaya, kan gitu. Pasti manusianya. Manusianya. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak soal manusia ini? Sebab manusia, menurut saya manusia yang sehat. Dengan olahraga akan terdapat jiwa yang apa istilahnya, yang sehat juga gitu. Nah, menurut Pak Ari bagaimana Pak Ari? Kalau Tian justru memang olahraga sangat relevan dengan visi misi Bapak Gubernur. Sangat jadi relevan. Untuk membangun karakter manusia Bali ini lewat olahraga. Sportif kita dari dulu kan mulai terkikis nih Pak. Jiwa sportif kita. Ya. Hanya lewat olahraga lah kita bisa mendorong jiwa-jiwa sportif untuk calon pemimpin-pemimpin kita ke depan. Ya. Coba kalau di olahraga ya kalah selesai jabat tangan, kan biasanya gitu orang sportif. Ya, sportif. Itu bisa untuk membangun beda karakter. dengan kalah di politik ya. Betul. Biasanya Jadi musuhan gitu. Bisa bertengkar masal antar golongan. Kalau kita kalah di olahraga habis itu berarti kita kurang di mana? Introspeksi kita kan sebagai manusia. Oh, saya kalah di sini kurang berlatih, ya harus meningkatkan lagi kalau pertemuan berikutnya gitu. Jadi ada jengahnya juga manusia Bali kalau lewat olahraga, jiwa sportifnya ada, jiwa bersaingnya ada, tapi secara sehat. Jadi kewajiban karakter. Jadi kewajiban pemerintah kalau membangun manusia Bali, salah satu yang harus diperhatikan adalah olahraga. Betul. Kan itu ya. Menurut Bu Dia? Ya bisa termasuk salah satunya itu di Nangun Satkerti Loko Bali itu. Salah satunya juga kan manusianya ya Pak ya. Ya, manusianya. Jadi dengan olahraga itu tentunya sportivitas di situ. Yang membangun sportivitas. Ya. Tapi kita juga tidak lepas daripada pariwisata. Artinya sekarang pariwisata kalau tidak ada kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, nanti kan bonusnya pariwisata katanya. Iya, bonusnya pariwisata. Kalau olahraga mereka datang sini sekalian berwisata kan. Iya, jadi sport tourism tadi Pak. Sport tourism. Kalau demikian halnya, menurut Pak Ari bagaimana perhatian pemerintah kita sampai saat ini terhadap olahraga kita? Menurut kalau nggak ada pandemi, kemungkinan memang mulai ke arah itu arahnya. Pengejawantan dari Nangun Satkerti Loko Bali lewat olahraga juga kan sempat kita kemarin audiensi juga dengan Pak Gubernur mendorong olahraga, tapi karena situasi global kayak begini kan agak susah juga. Mudah-mudahan setelah ini. Kalau itu sih semuanya kita tahu lah. Kita semua kenal lah. Dunia. Tapi dalam keadaan normal sudah bagus tidak pemerintah kita bantuannya kepada olahraga? Ya kalau dibilang bantuannya seperti saya bilang tadi, kita tidak semata bantuan dari pemerintah yang kita andalkan. Pihak ketiga juga kita dorong lewat olahraga ini. Sebenarnya kalau kita buka ruang saja bersinergi dengan pemerintah, mungkin banyak yang investor yang mau masuk kan begitu. Tinggal cara mengemas kita gimana, ngajak mereka untuk masuk. Oh gitu ya. Ya tapi morning sekali para pengusaha diajak sama pemerintah daerah melibatkan kita di KONI, kita lobby lah kan biasa itu. Betul ya. Kalau pengalaman Ibu Dia di Badung,
pemerintahnya bagus enggak? Bagus, sangat bagus Pak. Jadi artinya dengan keadaan pandemi seperti ini yang tidak kunjung selesai ya Pak ya. Jadi kita masih tetap dibantu oleh Nah ini yang bikin kita iri dengan Badung. Nggak boleh iri Pak. Nah kalau di Badung kan karena kebetulan ya kalau dalam kondisi seperti sekarang memang anjlok juga. Iya anjlok juga. Nah, ya. Sumbernya semua dari pariwisata, hampir 95% kalau nggak salah. Ya. Tetapi masih tetap diperhatikan Saya untuk bisa membantu gitu itu yang bagusnya. Walaupun diperkecil ya Pak ya, artinya tetaplah kita bisa jalan. Ya kita maklumi lah, berapa pun dikasih sama pemerintah, kita maklum. Kan olahragawan nggak boleh cengeng. Iya. Berapa kan ya kita siap gitu loh. Betul. Iya. Terima. Jadi kuncinya salah satu olahraga juga Pak ya. Olahraga harus dikembangkan sebab itu akan membentuk karakter bidding manusia Bali. Antara lain yang paling kan sportivitasnya bisa meningkat. Kalau kita sudah orang-orang sportif kan mungkin membuli itu akan kurang juga karena kita sudah sportif. Ya itu baguslah konsep yang bagus, mudah-mudahan nanti didengar oleh Pak Gubernur, didengar juga oleh Bupati, Wali Kota kita se-Bali dan lain sebagainya apa yang kita perbincangkan ini sehingga saya punya pengalaman begini Pak Ari, Bu Dia. Kalau tidak salah satu Bupati Tangerang kabupatennya ini bukan kotanya. Dia bisa jadi bupati karena mempromosikan olahraga. Olahraganya. Ya. Olahraga dipakai visi misinya olahraga Pak. Kalau kita di Bali kan mungkin budaya apa dan lain sebagainya. Dia olahraga. Sehingga dengan kampanye olahraga dia bisa terpilih sebagai bupati. Waktu pernah saya dengar dari teman itu bilang begitu. Jadi ternyata olahraga juga diminati banyak orang. Iya terbukti sekarang di Bali ada 46 cabur misalnya di 9 kabupaten berapa itu stakeholder kita? Betul ya. Belum lagi olahraga pelajar Pak. Kalau betul diperhatikan ya kalau ada yang mau jalur politik ya sah-sah saja pakai jalur itu. Betul. Dan peluangnya besar saya bilang. Dan pengalaman kita di jurnalistik, berita olahraga dianggap berita yang paling netral. Jadi kalau berita politik kan, kalau partai A kita beritakan, partai B yang tersinggung, partai B kita beritakan. Kalau olahraga kan enggak. Jadi manapun diberitakan diikuti. Baik, kalau demikian halnya maka konsep-konsep berikutnya untuk mengembangkan sehingga Bali bisa bertahan nanti di ranking yang terhormat di Sumatera Utara dan di Aceh dalam PON 2024. Kira-kira apa konsepnya Pak? Kalau saya Pak Ari terutama, kenapa Pak Ari calon pemimpin PON bisa dibilang realistis ya, itu bukan masalah peringkat tapi pencapaian menurut saya, achievement kita. Berapa medali kalau kita bisa bertahan aja, kalau peringkat tidak masalah bagi kita. Kan tadi ada pertimbangan politis, tuan rumah biasanya ini. Kalau saya bilang Bali sangat beruntung, mungkin peringkat yang tertinggi yang dicapai Bali itu 5. Setelah itu agak susah karena udah 2 digit ratusan emasnya kan. Jadi peringkat tertinggi yang kita dapat. Ke depan kita bisa bertahan saja, perolehan medali itu sudah sangat luar biasa. Jadi kuncinya di medali. Medali, perolehan medali. Peringkat ya. Peringkat itu kan bisa diatur aja, kalau tuan rumah banyak ini semuanya alit. Begitu menurut saya achievement kita, betul, pencapaian yang perlu kita perhatikan. Ya kalau kemarin kayak judo, tarung derajat, juara umum, dia bertambah lagi medalinya. Bisa nadi senam muncul lagi. Dan kalau saya bilang sebagai destinasi internasional kita sepertinya kita harus mulai berpikir SEA Games dan Asian Games. Artinya kita Bali itu bukan di level PON lagi. Oh gitu ya. Kayak selancar itu mendunia kan di Bali. Kenapa tidak muncul juara dunia dari Bali gitu loh. Iya betul. Berarti kita harus berpikir ke sana ke depannya. Dan otomatis kalau ada juara SEA Games, Asian Games, juara dunia, mata akan tertuju ke Bali. Jadi atlet Bali yang harus lebih memberikan warna lah. Warna betul. Sekalipun dari jumlah barangkali sedikit tapi bisa memberi warna. Di SEA Games atau Asian Games. Asian Games ya. Berapa lo Olimpiade kan katanya panjat tebing udah lolos satu kan, yang tadi Singaraja. Atlet kita Bali kan udah mulai kelihatan. Itulah kita dorong mestinya. KONI Bali khusus. Ya. Saya pernah mendengar begini Bu Diah dan Pak Ari. Prestasi itu tidak harus emas enggak.
kalau dulu dia dapat perak kemudian jadi emas itu prestasi. Kalau dulu dia dapat perunggu kemudian naik ke perak itu adalah prestasi. Ini akademisi yang ngomong ini, Profesor Manuabo tempo hari waktu pernah memberikan ceramah saya dengar. Itulah yang dianggap prestasi. Jadi ada perbaikan dari kualitas atlet kita dari tingkat 1 menjadi tingkat 2 dan seterusnya, akhirnya terakhir mendapat emas. Tapi masyarakat kita kan kadang-kadang beda ranking dilihat, kemudian emas seberapa emas kita dapat. Padahal prestasi itu adalah perbaikan dari hari-hari seorang atlet itu. Itu pernah saya dengar begitu. Apa yang dikatakan Pak Ari tadi mungkin benar itu. Jadi kita tidak akan rankingnya, tetapi perolehan medalinya bisa meningkat, peraknya naik, perunggunya naik, emasnya juga naik, kan begitu Pak ya? Kira-kira begitu. Dan informasi seperti ini harus disampaikan ke publik. Iya betul. Publik itu lebih aware gitu. Biar nggak bisanya membuli saja kan. Kita ajaklah mereka masuk ke dunia kita gitu loh. Nah, saya ingin tahu pandangan Pak Ari sama Bu Diah. Banyak orang mengatakan Bali memiliki keunggulan-keunggulan khusus Pak di bidang olahraga itu. Jadi ada keunggulan-keunggulan tertentu lah. Mungkin kalau olahraga bergu kita lemah katanya gitu. Jadi buktinya sepak bola kita tidak pernah lolos di tingkat yang lebih tinggi itu. Keunggulan-keunggulan itu ada di mana Pak menurut Bapak? Kalau saya lihat sih di olahraga bela diri kita bagus. Bela diri. Mungkin struktur saya saya pernah dengar struktur tulangnya orang Bali itu berbeda. Jadi tungkainya kayak apa itu memang kita lebih bagus untuk olahraga bela diri. Nah ini yang perlu kita telusuri. Jadi ada hubungan dengan itu ya? Ada katanya. Secara anatomi tubuhnya kita lebih bagus untuk olahraga bela diri. Padahal tinggi badan dan kan sama aja dengan orang lain juga. Ya, tapi proporsi apanya saya nih baca sempat di satu referensi gitu. Struktur body orang Bali itu bagus untuk bela diri. Dan itu perlu kita teliti sebenarnya. Ya, maka Litbang kita harus tetap bikin penelitian tentang itu. Jadi kita tahu keunggulan kita di mana secara struktur. Dan itu memang harus dikembangkan gitu. Dan memang ya sudah saatnya Litbangnya KONI Sebali berbicara secara itu, pengembangan itu. Sehingga keunggulan itu bisa melibatkan iptek juga kan. Padahal makan kita babi yang orang Cina makan babi, juara Asian Games kan. Oh gitu ya. Jadi kalau kita bawa ke sana babi, mereka lebih parah lagi makan babinya dari kita kan. Tapi secara olahraga mereka maju. Oh gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Perlu ada penelitian. Jadi ada penelitian lebih lanjut, betul. Kalau di senam, kalau senam itu atlet itu harus kurus apa harus? Iya, dia tidak boleh melebihi berat badan Pak. Dia harus lentur. Jadi harus lentur. Harus lentur. Makanya yang kalau orang lentur tadi, itu harus lebih kurus dikit ya? Iya, karena kalau dia gemuk, dia akan susah untuk meloncat. Nyari setelah untuk salto itu. Begini-begini saya SMP dulu atlet senam loh. Oh iya Pak? Iya. Kalau kita latihannya di sekolah, prakteknya di sungai terjun. Kita kebetulan mainnya ke kali Pak. Secara alam ya Pak. Itu natural. Saltonya di sungai gitu loh. Kalau menurut Bu Dia, peranan wanita kita olahraga di Bali termasuk sudah bagus atau bagaimana ya? Kalau wanita, saya lihat seperti dansa gitu kan, sekarang sudah mulai bagus sekali ya dansa itu. Perempuan-perempuan sudah mulai. Jangankan perempuan yang masih muda, ibu-ibu pun sekarang banyak yang sudah menggeluti line dance gitu loh Pak. Oh gitu. Sudah menjadi jadi lifestyle sekarang. Oh lifestyle sudah ya. Jadi ibu-ibu sudah mulai lah. Kalau saya untuk wanita Bali saya apresiasi atlet kita yang internasional kayak Maria Londa kan. Terus Ani Pandini. Banyak yang wanita yang muncul gitu loh. Jadi sebenarnya kita harus apresiasi. Wanita Bali itu perkasa gitu loh. Wanita Bali sudah ikut berperan lah terhadap olahraga. Jadi artinya memberi nama kepada Bali juga wanita-wanita kita ini. Bukan hanya di dansa dan di senam saja, tetapi juga loncat tinggi, loncat jauh. Nanti panjat tebing kan, lolos Olimpiade si Desa kan, Beleleng. Luar biasa. Wanita Bali saya akui bagus. Jadi kalau di luar Bali itu wanita Bali itu sangat diapresiasi. Jadi luar biasa loh perempuan Bali itu.
Bali. Selain bekerja keras gitu. Nah, yang terakhir barangkali ini pertanyaan kami. Sekarang kan pemerintah kita di Bali maupun di kabupaten kan mengembangkan pertanian, Pak. Jadi tidak melulu ke pariwisata. Pengalaman hidup kita adalah seperti ada bom, ada gempa, ada gunung erupsi misalnya, apalagi lebih ada pandemi seperti sekarang. Ternyata kita hancur-hancuran akibat peristiwa-peristiwa ini. Sekarang arah kalau tidak salah arah kebijaksanaan pemerintah kita di seluruh Bali adalah non pariwisata juga harus dikembangkan seimbang dengan keinginan-keinginan banyak orang supaya tetap di pariwisata gitu. Kalau kita kaitan dengan olahraga, kira-kira sekalipun atlet kita petani masih bisa berkembang juga, Pak ya? Masih bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau saya justru mendukung gitu. Secara fisik kalau mereka terjun ke pertanian, secara fisik mereka jauh lebih bagus dari yang ini. Alami mereka geraknya. Daripada jadi pegawai yang lain. Betul. Lebih alami. Lebih ya? Iya. Terbentuk ototnya misalnya ngangkat besi gitu. Mereka biasa angkatnya berat-berat setiap hari, tinggal ngarahin aja kan. Jadi motivasi kan. Jadi ada selaras juga. Selaras kalau saya bilang pertanian betul. itu. Nah, itu. Jadi kalau demikian kan mestinya kalangan insan olahraga juga mendukung pemerintah kita yang ingin mengembangkan non pariwisata misalnya. Bukan mematikan pariwisata kita. Iya, pariwisata karena kita sudah terkenal di seluruh dunia kan mereka pasti datang. Tinggal kita maintain saja kan, tapi tidak terlalu tergantung gitu. Oh, tidak terlalu tergantung dengan pariwisata. Ya, kalau dulu kan didewakan sekali pariwisata, pertanian ditinggalkan gitu. Iya, disebut harus bonus, lah. Bonus sebetulnya. Nah, bahwa dengan kita berhasil mengembangkan alam atau memperhatikan alam, kemudian manusianya salah satu olahraga. Kemudian budayanya, budayaan adat istiadat agama, maka pariwisata otomatis akan tetap kembali. Oke, saya kira terakhir saya minta Bu Dia memberikan pandangan sekilas, berapa menit gitu, berapa detik. Setelah itu dilanjutkan oleh Pak. Pandangan apa nih, Pak? Silakan Bu. Kesan terakhir kepada pemirsa kita, pemirsa dari NBC. Silakan. Baik, terima kasih banyak para pemirsa dimanapun berada. Kami diundang dari channel NBC, Narayana Bali Channel, sempat diskusi tentang olahraga. Jadi jangan ragu-ragu untuk bergabung atau melakukan aktivitas berolahraga supaya hidup kita menjadi lebih sehat dan kuat. Otak kita juga sehat ya Pak. Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dia. Silakan Pak Ari. Terima kasih NBC sudah ngajak saya ngopi bareng di sini. Jadi pesan saya, pandemi ini bukan hambatan kita untuk berolahraga. Jadi disitulah tantangan kita, gimana kita menjaga prokes, tapi tetap meningkatkan imun kita dengan berolahraga. Jadi bukan hambatan. Pandemi itu tantangan buat kita, gimana kita menyiasati biar tetap sehat. Jadi banggalah wanita Bali, wanita yang perkasa. Oke, terima kasih Pak Ari dan Bu Dia. Mudah-mudahan perbincangan kita berapa menit deh? 45 menit. Udah lumayan juga. Selama 45 menit ada manfaatnya bagi pemirsa NBC, Narayana Bali Channel, bagi pembangunan olahraga khususnya di Bali dan pembangunan pada umumnya bagi kita di daerah Bali sebagai daerah pariwisata, daerah pertanian dan daerah kerajinan juga, terutama juga menyangkut seni budaya kita. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Om. Om Santi Om.